Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfia Widianingrum. Di sini saya akan menjelaskan teori dari cout dan cin pada C++. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan ngebahas tentang cout pada C++. Cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Fungsi dari cout adalah untuk mengoutputkan atau menampilkan hasil ke dalam layar. Jadi, untuk struktur dasar cout atau untuk menampilkan cout, itu caranya adalah setelah menuliskan cout, maka tulislah simbol seperti ini. Nah, kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar dengan tanda petik 2. Dan untuk membuat garis baru, bisa menggunakan NDL atau simbol garis miring N. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cin. Cin adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi dari cin adalah untuk menyimpan data yang diinputkan. Jadi, setelah penulisan fungsi cin disimbolkan dengan tanda seperti ini. Kalau yang tadi cout itu ditandakan seperti ini. Kalau misalkan cin, dia ditandakan seperti ini. Lalu tuliskan variabel untuk tempat penyimpanan input dari user. Lalu ini adalah contoh dari fungsi cout. Fungsi cout yang tidak menggunakan NDL atau garis miring N. Maksudnya di sini adalah fungsi cout yang tidak menambahkan NDL atau garis miring N di belakangnya. Jadi, setelah penulisan cout diberi tanda seperti ini. Lalu, untuk mengapit teks yang di dalam tanda petik di dalamnya harus diapit dengan tanda petik 2 ini, lalu titik koma. Nah, jika tidak digunakan NDL atau garis miring N, maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Lalu yang kedua, ini adalah contoh fungsi dari cout juga, tetapi fungsi dari contoh ini dia menggunakan ENDL di belakangnya teman-teman. Jadi diperhatikan ya teman-teman. Jadi setelah penulisan cout, dia menggunakan tanda seperti ini. Lalu untuk mengapit teksnya, dia menggunakan tanda petik 2. Nah, untuk menggunakan NDL, nah ia mau kembali menggunakan simbol seperti ini lalu menuliskan NDL. Dan hasil outputnya seperti ini. Mengapa? Karena NDL ini adalah garis baru. Lalu ini adalah contoh dari fungsi cin teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman bahwa ada cout, include your stream using namespace std, it main, string nama. Nah, di sini ada cout yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah penulisan cout ada tanda seperti ini. Lalu untuk menampilkan teks, kita menampilkan teks ke dalam layar ini, kita harus mengampit teks ini dengan tanda petik 2. Nah, seperti ini ya teman. Misalkan di sini adalah tuliskan nama titik 2 lalu tanda petik titik koma. Lalu di sini adalah cin. Simbol seperti ini dan ini adalah variabel nama. Dan kenapa sih ini kenapa ini tidak seperti cout? Karena cin ini adalah berguna untuk menyimpan data dari cout ini. Baik teman-teman, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.